Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Saidah, mahasiswi semester 3 Prodi Perbankan Syariah. Ingin menjawab soal ujian akhir semester 3 Filsafat Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri. Oleh karenanya, Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam skema tata sosial, manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang senantiasa mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan komprehensif yang didasarkan pada seperangkat konsep hablum minallah wa hablum minannas yang berkaitan tentang Tuhan, manusia, dan hubungan antara keduanya, yakni tauhid. Oleh karena itu, ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa, karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia, termasuk aktivitas ekonomi, terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan muamalah atau interaksi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan dalam berinteraksi ekonomi tidak boleh dengan cara yang tidak sah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalinasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Filsafat sebagai pondasi sistem ekonomi Islam. Filsafat, ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara itu, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan. Yusiono 2015. Sedangkan dalam pandangan Syafarudin 2008, filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia kosmis, dan alam kosmos. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual. Sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang kemudian difungsionaliskan ke tengah-tengah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan, permainan, rule of game, suatu kegiatan. Ansori 1981. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang doruri agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu.
Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari pondasi dasar tersebut muncul 6 prinsip ekonomi Islam, diantaranya. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi pondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat muslim dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tauhid Qaradawi mengajarkan bahwa harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah. Ibtigo min fadlillah. 2. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah. Sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah dan untuk Allah. Ibtigo mardatillah. Maslahah. Secara umum, maslahah menurut Ansori 1981 didefinisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para ahli usul fikih mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindari mudarat, kerusakan, dan mafsadah. Syarifuddin 2011. Sedangkan Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yakni agama, hifz ad-din, jiwa, hifz an-nas, akal, hifz al-aql, keturunan, hifz an-nasal, dan harta, hifz al-mal. Maslahah adalah salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat urgen dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. Maslahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariah. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah ammah, kemaslahatan umum, merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, adil. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Yang keempat ada akhlak, etika. Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong-menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Nomor 2, ekonomi Islam didasarkan pada teologi Islam sebagai landasan ontologis, kemudian dirumuskan kerangka epistemologis berbasis filsafat teoretis, filsafat moral, dan filsafat praksis empirikal. Kerangka epistemologis ini dengan ditopang oleh lembaga pendidikan yang bertugas untuk mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi Islam, dan ditopang pula oleh lembaga ijtihad yang menjalankan proses dinamik hukum ekonomi Islam, maka dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro Islam. Suatu pemikiran yang melakukan fokus pada perumusan sistem ekonomi Islam yang mencakup sistem aplikasi, teori-teori ekonomi Islam, dan metodologi. Sebagai suatu sistem ekonomi Islam terkait pula dengan aspek yuridis, konstitusional, dan aspek kultural sosiologis. Filsafat tasyri empirikal saja sebagai suatu reformulasi filsafat hukum Islam tidak cukup dalam implementasi ekonomi Islam pada tataran praksis, tetapi perlu dilakukan reformulasi politik hukum Islam pula. Jika filsafat tasyri empirikal bertugas melakukan kritik terhadap sistem yang sedang berlangsung dan sekaligus menawarkan alternatif konstruksi sistem, maka politik hukum Islam berperan dalam perwujudan, pengendalian, dan stabilitas sistem. Berdasarkan perspektif filsafat tasyri empirikal atas kajian perbankan syariah nasional, politik hukum Islam memiliki peran dalam memberikan fokus perhatian terhadap fungsi sosial sistem perbankan syariah. Sebagai landasan ontologis, konsep tauhidullah dibangun berdasarkan argumen teologis dan argumen filosofis. Argumen teologis berdimensi monoteis, humanis, dan sosiologis. Argumen monoteis meniscayakan bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Ajaran Islam di samping menyangkut tauhidullah juga berkenaan dengan kemanusiaan, nubuwah. Bahkan Islam mengajarkan konsep risalah dan kekhilafan yang memberikan perhatian pada pembentukan sosio-kultur. Konsep tauhidullah juga mendapat penegasannya berdasarkan argumen filosofis. Secara teoretis, ilmu bersumber dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Islam dari hakikat yang satu menjadi landasan praktis aktualisasi Islam karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Islam pada aktualisasinya berwatak moralis, argumen teologis, dan filosofis inilah yang melandasi hukum politik hukum Islam dalam kerangka kerja hubungan internasional, pelaksanaan ketatanegaraan, dan pengaturan bidang ekonomi. Dalam konteks Indonesia, politik hukum Islam memiliki peran menegakkan sistem perbankan nasional sebagai subsistem ekonomi nasional berdasarkan tuntutan syariah dan amanah Pancasila. Asas koordinasi ini telah menuntut politik hukum Islam memberikan pengutama terhadap fungsi sosial perbankan syariah. Selain institusi bisnis, perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki fungsi sosial. Fungsi bank ini syariah dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia merupakan subjek penting filsafat tasyri' empirikal. Secara struktur akhirat merupakan tujuan akhir umat Islam, tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia al-falah. Islam mendukung kepemilikan individu sebagai amanah yang dititipkan Allah untuk kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat individual, tetapi dilihat dari tanggung jawab sosial, Islam mendukung pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya ia bersegera menunaikan zakat, infak, dan sodaqoh dalam kerangka saling tolong-menolong. Menurut Harun Nasution, ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius. Pun pula Hasan Hanafi, filsuf muslim kontemporer dalam kiri Islam, menawarkan konsep ekonomi Islam yang bercorak sosialis religius. Kunto Wijoyo menawarkan jalan tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis. Daum Rahado menyatakan ekonomi Islam itu mendayung di dua karang, yaitu antara sosialis dan kapitalis. Mahathir Muhammad juga populer dengan konsep yang ia rumuskan, yakni membangun jalan tengah Islam. Guru besar filsafat ekonomi Islam Juhaya S. Praja memiliki pandangan yang senada. Ia mengusulkan sistem ekonomi moderat yang tidak barat dan tidak timur. Perlu membuat sintesis dari kedua kekuatan ekonomi yang positifnya dengan semangat dan api akidah dan syariah Islam. Kajian ini menghendaki diselenggarakannya Bank Sosial Islam. Tentu saja membutuhkan penahapan tadrij dalam perwujudannya. Fungsi sosial perbankan syariah pada dasarnya dapat dikembangkan melalui political will dan regulasi dengan mengembangkan perbankan berbasis ekonomi zakat supaya suatu upaya mengembalikan fungsi zakat pada wilayah ekonomi publik. Setidaknya ada 3 pilar utama operasi politik ekonomi Islam dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, penguatan hubungan internasional Islam melalui kerja-kerja diplomasi muahadah bagi agenda-agenda kepedulian sosial berlandaskan tauhid al-ummah. Kedua, pelaksanaan ketatanegaraan dengan political will, perkembangan sistem perekonomian yang berkeadilan demi terwujudnya negara Fadilah Al-Farabi, terlebih lagi negara Madinah civil society, seperti pernah dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketiga, penggalian tradisi ekonomi etis moralis dalam sosiokultur lokal sebagai operasi pengembangan teori-teori ekonomi Islam yang aplikasinya bagi perbankan syariah dapat menjamin terciptanya kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia seutuhnya. Penegakan sistem perbankan syariah nasional mengalami inefektivitas sebab pembentukan undang-undang tanpa pertimbangan sosiokultur masyarakat. Substansi hukum menyisakan ketimbangan dengan benak masyarakat. Struktur hukum tak terhindarkan dari adanya overlapping struktural. Kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan berbasis sosiokultur lokal. Dinamika fatwa syariah compliance paling polemis dikembangkan berdasarkan mustafti kalangan pebisnis perbankan syariah yang menghendaki kebolehan penyaluran pembiayaan dengan pengakuan keuntungan metode anuitas. Praktis perbankan syariah bergerak secara agresif dalam melampangkan jalan semakin terbentuknya perilaku budaya konsumsi barang di masyarakat. Setelah saya mempelajari ilmu filsafat ekonomi Islam dari semester 1 hingga sekarang,
banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil, yakni perbedaan antara bank syariah dan bank konven, lantas apa itu ekonomi Islam dalam perspektif dunia ini, dan masih banyak lagi. Terus saya juga mempelajari ekonomi Islam, yaitu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan falsafah ekonomi yang ada, sehingga dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Lantas keberadaan filsafat ekonomi juga Keberadaan filsafat ekonomi Islam juga bukan sekadar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semesta. Lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju peradaban perekonomian manusia menuju yang lebih baik. Lantas metodologi ekonomi Islam diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat perilaku atau perekonomian dapat dikatakan benar menurut Islam. Tujuan utama metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Ekonomi Islam pun dapat merubah perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik, seperti adanya Bank Syariah Indonesia, bank-bank syariah lainnya juga, karena bank syariah itu menggunakan sistem keislaman atau lebih mengutamakan aturan-aturan dalam agama tanpa adanya riba, serta tidak seperti bank konvensional pada umumnya yang menggunakan riba. Lantas di dalam ekonomi Islam juga kita dapat mempelajari mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita juga dapat mempelajari ilmu ekonomi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.